Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di video saya yang kedua tentang mengatasi saraf kejepit. Nah, rekan-rekan, saudara-saudara semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya ini. Dan bagi saudara-saudara semua yang menonton video ini sampai akhir, saya doakan semoga sehat selalu, sehat sekeluarga, sehat lahir dan batin, khususnya yang punya penyakit saraf kejepit, mudah-mudahan segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara media pengobatan atau terapi dengan garam dan handuk. Nah, saudara-saudara, di video sebelumnya saya telah banyak menyampaikan tentang metode penanganan saraf kejepit menggunakan media garam dan handuk. Namun dari video itu ratusan, bahkan mungkin nggak kehitung ya, yang inbox, yang bertanya, yang konsultasi bagaimana caranya, detailnya. Bahkan ada yang bertanya tentang secara medis, artinya cara kerjanya garam itu seperti apa, kok bisa menyembuhkan saraf kejepit. Nah, saudara-saudara semuanya, sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kalau saya pribadi bukan dari tenaga medis, tapi saya lebih condong ke terapisnya. Jadi kalau kita ingat orang tua dulu ngasih jamu atau memberikan suatu ramuan kepada kita, pernahkah kita bertanya, ini ada kandungan kimianya apa, ada unsurnya apa, kok bisa menyembuhkan? Nah, kita nggak bertanya seperti itu, kita langsung percaya saja ternyata itu manjur. Nah, garam ini juga demikian, namun secara ilmiah kandungan NaCl dalam garam ini, atau garam atau disebut dengan NaCl ini, sengaja wallahu a'lam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menciptakan NaCl ini ketika dipanaskan dan diambil uapnya, ini banyak sekali manfaat untuk kesehatan. Saya tidak menjelaskan secara rinci, secara detail, jenengan saudara-saudara bisa browsing ya. Nah, ada suatu pengalaman yang menarik sih, nanti saya jelaskan cara atau bagaimana terapi yang mudah serta praktis menggunakan media garam ini untuk mengatasi saraf kejepit. Nah, sebelumnya saya sehubungan dengan yang saya sampaikan tadi, ada suatu cerita. Salah satu teman dari Kabupaten Kediri, sampai sekarang teman saya masih ada. Ada dua teman kebetulan, ini sama-sama Kedirinya. Yang satu ini ya seorang guru, dia konsultasi atau bertanya bagaimana saya dalam mengatasi saraf kejepit. Terus saya beritahu dengan metode handuk dan garam, tanpa banyak tanya dia besoknya praktek. Udah pokoknya dipraktekin sesuai dengan yang saya sampaikan. Yang satunya ini, teman yang satunya ini sama mengalami saraf kejepit. Cuma pertanyaannya beda. Kenapa kok pakai garam? Apa kandungan ilmiahnya? Secara ilmiahnya kok bisa menyembuhkan? Nah, sementara teman yang satu ini langsung praktek, yang ini masih bertanya-tanya. 1 tahun kemudian saya baru bertemu dengan yang teman saya yang praktek barusan tadi. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, sudah normal dari penyakit saraf kejepitnya. Yang satu ini saya sudah lama sekali tidak ketemu, sudah 1 tahun lebih. Dia menghubungi saya dan bilang, ini bagaimana, tolong saya, ini kaki saya mengecil sebelah.
rasanya panjang antara kanan dan kiri sudah tidak sama lagi. Jadi untuk jalan saja sudah tidak bisa. Jadi sudah kecil sekali kakinya. Terus saya tanya, loh, dulu tidak dipraktekkan yang saya beri ini informasi atau tentang saraf kejepit dengan menggunakan handuk dan garam? Ya saya karena tidak yakin apa benar wong garam gitu saja kok bisa. Saya browsing ke sana kemari mencari informasi, tanya-tanya teman kandungan ilmunya apa, sampai dengan kesibukan mencari informasi lupa dengan terapi sakitnya ini, sehingga menjalar terlanjur parah. Akhirnya terjadi itu tadi, kalau sudah parah biasanya terjadi pengecilan salah satu organ tubuh, salah satunya adalah kaki. Nah, mudah-mudahan saudara-saudara semua yang menemukan channel ini, saya doakan semoga melalui perantara terapi handuk dan garam ini, saudara-saudara bisa sehat walafiat, kembali normal seperti semula. Yang punya saudara, teman, ataupun Anda sendiri mengalami saraf kejepit, insya Allah yakinlah dengan terapi ini kalian atau saudara-saudara bisa menemukan solusinya. Nah, pertanyaan yang sering disampaikan ke saya, yang pertama, bagaimana kalau posisi saraf kejepitnya itu di leher, terus di ini bahu bagian belakang, terus di tulang ekor bagian belakang, ini apakah sama caranya? Jawabannya adalah sama. Intinya adalah menempelkan handuk atau sesuatu yang di dalamnya ada garamnya yang sudah dikukus, terus ditempelkan pada bagian yang sakit. Itu pertanyaan yang pertama. Samakah metodenya? Sama jawabannya. Pertanyaan yang kedua yang sering ditanyakan, ini bagaimana untuk membuat metode terapi garam dan handuk ini menjadi lebih praktis, karena saya kalau mau terapi harus ngukus dulu, harus menyiapkan ngodok ngerebus air terus masukkan handuk. Nah, ini malam hari ini, kesempatan kali ini saya beritahu cara yang paling praktis dan paling mudah untuk Anda semua. Nah, nanti di akhir nanti akan saya jelaskan secara detail. Terus pertanyaan yang ketiga yang sering ditanyakan, berapa ukuran garam yang pas untuk dimasukkan ke handuk tadi? Nah, kalau saudara-saudara pakai handuk kecil atau sapu tangan kecil itu cukup 250 gram. Tapi kalau saudara-saudara pakai handuk yang tanggung seperti ini, handuk tanggung, nah, ini bisa 500 gram. Jadi 500 gram garam dimasukkan ke dalam tengahnya sini, terus dilipat, dimasukkan ke tempat ngukus. Nah, tempat ngukusnya bebas ya, boleh kalau bahasa Jawa itu manci atau pakai magicom. Terus yang berikutnya, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh saudara-saudara kita yang praktek, garam itu bisa dipakai berapa lama? Apakah sekali dipakai terus diganti? Jawabannya adalah tidak. Garam ini bisa bertahan sampai 3 bulan. Jadi kalau sudah 3 bulan maksimal, nanti diganti garam yang baru. Sebelum itu masih bisa dipakai berulang-ulang. Tapi misalnya saudara-saudara merasa garam itu sangat murah, sangat mudah didapat, baru 1 bulan diganti, tidak masalah. Yang penting jangan lebih dari 3 bulan. Terus pertanyaan berikutnya, apakah garam itu harus dihancurkan dulu sampai lebur terus baru dimasukkan ke handuk? Jawabannya adalah tidak. Baik garam yang kasar atau bahasa Jawanya garam grosok, atau garam yodium, garam halus, garam dapur, atau garam industri sama saja, itu tidak usah dihancurkan, tidak usah dileburkan, langsung dimasukkan ke dalam handuk lalu dikukus. Nah, itu yang paling sering terjadi. Terus pertanyaan yang berikutnya,
berapa kali dalam sehari efektifnya terapi ini. Nah, yang perlu saudara-saudara ketahui, untuk terapi ini yang paling efektif minimal sehari adalah 2 kali. Minimal itu minimal ya. Sesering mungkin lebih bagus. Tidak ada efek negatif terhadap terapi ini. Misalnya saudara-saudara bisa 4 kali, 5 kali tidak masalah, itu bagus. Minimal 2 kali dalam sehari, bisa pagi sama sore, pagi siang, atau sore sama malam, terserah sempatnya saudara-saudara. Nah, minimal 2 kali. Yang paling sulit memang dalam melakukan terapi ini adalah rutinnya. Rutinnya itu yang paling sulit. Di mana-mana semua orang menyampaikan, saya kok enggak bisa rutin ya. Lah, nanti akan saya kasih tahu bagaimana biar tidak males untuk melakukan terapi ini. Metodenya pakai apa atau caranya bagaimana, nanti saya jelaskan. Nah, itu pertanyaan yang paling umum dan sering ditanyakan saudara-saudara, baik yang di Jawa Timur, Jawa Barat, bahkan dari luar negeri yang sering konsultasi, semuanya jawabannya adalah sama. Nah, kalau misalnya saudara-saudara masih punya pertanyaan, monggo, insya Allah semua pertanyaan akan saya jawab. Semua pertanyaan insya Allah akan saya jawab, baik melalui channel ini di bawah komentar atau melalui WhatsApp. Nah, saudara-saudara sekalian, kali ini akan saya praktekkan kembali bagaimana cara terapi yang tepat. Nanti bahkan ada tambahan ya, terapi biar lebih cepat lagi pulihnya saraf itu pakai metode apa, nanti akan saya jelaskan. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada saudara-saudara yang sudah klik subscribe, klik like, maupun membagikan video ini ke saudara-saudara atau ke teman yang lainnya. Nah, yang pertama saudara-saudara, kalau kita malas pakai tempat pengukus itu manci, harus menyalakan kompor dan sebagainya, maka saudara-saudara bisa pakai Magicom. Jadi kalau memang niatnya itu untuk terapi, sediakan Magicom khusus untuk pengukusan garam tadi. Karena untuk terapi saraf kejepit memang variatif. Ada yang 1 bulan sembuh total, ada yang 3 bulan, bahkan ada yang setengah tahun, tergantung kondisi awalnya atau kondisi stat pada saat terapi. Kalau statnya masih belum terlalu parah atau masih baru terasa, insya Allah 1 bulan sudah sempurna atau sudah normal kembali. Nah, yang perlu diketahui saudara-saudara, bagi teman-teman atau saudara-saudara yang kemarin konsultasi, saya tuh kok kalau pakai handuk itu bagaimana ya, apa khawatir ini garamnya ini khawatir tumpah, jatuh dan sebagainya. Saya kasih tahu bahwa apapun medianya, baik itu kain, sapu tangan, handuk, itu silakan didesain sedemikian rupa menurut saudara-saudara. Yang paling praktis apa? Yang disaringkan teman-teman atau saudara-saudara dari tempat lain itu bahkan menggunakan kaos kaki. Ya, tentunya kaos kaki baru ya, ini kaos kaki. Terus di garam ini beli di swalayan ya, banyak ya, dimasukkan sebanyak, kalau yang 1 kemasan ini kurang 500 gram ya, 500 gram. Ini sapu tangan kalau kecil ini biasanya isinya 250, jadi dimasukkan 250, nanti kalau sudah tinggal masukkan ke Magicom, jadi buat 2, 3 atau 4. Jadi dimasukkan Magicom. Ini contoh yang sudah jadi, ini sudah panas ya, sudah hangat. Nah, ini karena saya sampaikan tadi, yang paling berat dalam terapi handuk dan garam ini adalah rutinnya melakukan, makanya pakai Magicom. Masukkan 2 atau 4 kaos kaki ini, dikasih garam, kukus, ya sudah, biarkan sampai terserah sempat jenengan, sempat saudara-saudara itu jam berapa, kapan, begitu sempat ambil langsung. Misalnya yang sakit di sini ya, kita tempelkan. Nah, ini kurang lebih 10 menit
ini enak, sangat nyaman. Misalnya kaku atau ini tidak hanya untuk saraf kejepit ya. Kalau misalnya habis kerja capek sekali atau nyeri, itu tempelin aja ini garam yang sudah hangat ini selama 10 menit kurang lebih atau sampai dingin, insya Allah cepat ini reda. Nah, ini sudah nyaman ya. Saya di sini karena hobi badminton, jadi yang paling saya rasakan adalah di sini. Ini kalau saya kasih ini amblas ya, enggak usah pakai jamu atau pil apa-apa, kasih aja ini sudah sangat ringan. Biasanya di sini yang terasa sakit. Nah, kalau misalnya ini khusus yang tulang belakang ya, yang tulang belakang, metodenya adalah dengan pakai handuk yang agak besar, adalah handuk tanggung ini, kasih 500 gram garam di sini, terus dilipat, terus dikukus. Nah, setelah itu taruh di tempat datar ini ya. Jadi di tempat datar. Jadi di tempat datar seperti ini, jangan ditaruh di atas busa atau kasur, harus tikar atau karpet ya, yang penting datar. Terus Anda tinggal berbaring, paskan posisi handuk ini pada tulang belakang. Nah, jadi maaf, kaos atau pakaian harus dilepas. Jadi persis handuknya perkenaan terus Anda tinggal berbaring. Nah, berbaring kurang lebih 10-15 menit. Ulangi berapa kali. Tapi kalau pakai ini kurang besar. Jadi ini hanya untuk, kalau pakai kaos kaki hanya untuk yang di permukaan kecil-kecil, contohnya di leher. Nah, di leher seperti ini. Ini tidak hanya untuk saraf kejepit ya, misalnya Anda leher kaku atau orang Jawa bilang tengengen, habis tidur salah bantal atau apa itu istilahnya, ini kasih tempel ini aja 10 menit, insya Allah nyaman sekali, bisa lemes, bisa langsung ini normal kembali. Nah, itu yang paling praktis ya. Jadi sediakan beberapa sapu tangan atau kaos kaki, terus dikukus, udah masukkan aja, tinggal nutup. Ini sewaktu-waktu diperlukan, tinggal ambil, tempelkan. Semakin sering dalam satu hari, insya Allah semakin cepat sembuhnya atau normalnya saraf kejepit, saudara-saudara. Nah, ini khusus bagi yang tingkatannya sudah parah, mohon maaf, parah itu maksudnya ciri-cirinya biasanya dibuat gerak sudah sangat sakit, dibuat jalan sakit, atau bahkan yang sering terjadi adalah salah satu kaki ini sudah mulai mengecil. Jadi awalnya dari tulang belakang menjalar ke bawah, dari tulang belakang menjalar ke bawah, terus dia larinya ke kaki. Salah satu kaki, tidak tahu kanan atau kiri, itu mengecil. Nah, kalau sudah mengecil ini berarti sarafnya memang benar-benar tidak bisa bekerja secara maksimal atau bahkan non-aktif. Nah, untuk yang demikian, yang pertama terapinya adalah tetap sama dengan tadi, handuk jangan lupa sesering mungkin, minimal 2 kali sehari. Terus yang paling penting untuk mempercepat pulihnya saraf itu adalah menggunakan akar kelor. Jadi ini akar kelor, ambil saja secukupnya, jadi kurang lebih 10 cm ya, karena ini kecil ya. Ini akar kelor ini kecil. Kalau ambil besar, kira-kira 10 cm. Terus caranya ini dikerek sampai halus. Nah, seperti ini. Atau diparut. Kalau ingin cepat diparut, karena ini tidak ada parut, saya kerek ya. Saya haluskan. Ini sampai lembut, intinya pokoknya diambil akar yang masih segar ya, akar yang masih basah, jangan yang ini kering, sudah kering atau sudah lama, jadi harus yang masih basah.
Karena di dalam ini kembali lagi ada saja orang yang bertanya, jelaskan secara ilmiah. Nah, sekali lagi mohon maaf, saya bukan dari ahli medis, tapi ini ramuan turun-temurun. Monggo saudara-saudara bisa browsing kandungan yang ada di dalam akar kelor ini. Kelor itu luar biasa. Allah menciptakan kelor itu mulai akarnya, pohonnya, bahkan sampai daunnya, itu khasiatnya luar biasa untuk kesehatan. Nah, khusus akarnya ini untuk saraf. Nah, dihaluskan ini ya. Kira-kira sampai seberapa banyak ya? Kira-kira 1 sendok. Bisa 1 sendok atau lebih. Nah, ini sudah halus ya. Kalau pakai parut bisa lebih cepat lagi. Nah, lalu ini sudah ada 1 sendok di sini. Lalu dikasih garam setengah sendok. Nah, kasih garam setengah sendok. Terus kita campur ini ya. Kita campur antara akar kelor yang sudah dihaluskan dengan garam tadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini sudah lembut. Nah, terus ini ditempelkan di persis tulang ekor. Jadi tulang ekor ini berarti punggung bagian bawah, ya, bagian bawah di atas pinggul yang tengah-tengah persis. Tempelkan di situ biar tidak jatuh, Ini kasih lakban, plester atau lakban atau solasi besar, bebas apapun medianya yang dipakai untuk menempelkan. Yang penting intinya ini bisa nempel ke tulang ekor. Nah, sampai berapa lama? Minimal 15 menit. Kalau bisa sehari 2 kali, kalau memang benar-benar tidak bisa sehari sekali. Ini tempelkan rutin. Insya Allah ini akan mempercepat untuk proses pemulihan saraf kejepit tadi. Ini khusus yang sudah berat ya, khususnya di tulang belakang atau tulang ekor, karena nanti akan bisa menjalar ke kaki. Kalau tidak segera diterapi nanti kakinya akan mengecil. Nah, ada tambahan lagi saudara-saudara dari ramuan ini biar lebih cepat lagi kalau memang di tempat saudara-saudara ada. Yang tadi kan akar kelor dikerik atau dihaluskan, terus dikasih garam setengah sendok, lalu dikasih ini minyak yakoli. Nah, minyak yakoli tulisannya seperti ini ya, minyak yakoli seperti minyak kayu putih, kasih 5 tetes, terus diratakan kembali. Nah, itu baru ditempel. Nah, kebetulan mohon maaf saya tidak jualan minyak yakoli, jenengan atau saudara-saudara bisa beli online, banyak ini ya, pabriknya di Jawa Timur, di dekat rumah saya, bebas. Kebetulan ini produsernya ini adalah salah satu teman yang pakar herbalis, jadi pakar herbal yang memproduksi ini. Saya tidak promosi ini, tapi jangan bisa cari sendiri di tempat saudara yang paling dekat. Kalau misalnya saudara-saudara ada di luar pulau mau pesan saya, ya terlalu jauh, karena saya di Jawa Timur, Kabupaten Kediri. Nah, silahkan dicari di online di dekat saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara yang paling inti. Jadi yang pertama, kalau terapi rutinnya itu yang paling berat. Oleh karena itu gunakan alat bantu Magicom untuk mempercepat atau memperingan kerja Anda. Jadi tidak harus nyalakan kompor berkali-kali, karena ini khusus untuk terapi ya, sudah diniati untuk terapi. Jadi pakai beberapa tadi sapu tangan, handuk kecil, atau
yang praktis kaos kaki tadi, kaos kaki yang baru. Nah, begitu Anda sempat santai sambil nonton TV, ambil, tempelkan ke bagian yang sakit. Nah, ini sangat nyaman. Insya Allah saraf itu mudah sekali bisa dipulihkan dengan kandungan garam yang sudah diuapkan. Lalu ada yang tanya juga ini, yang sering tanya, bagaimana kalau garamnya saja kita masukkan ke dalam air hangat, terus kita oleskan atau kita celupkan yang sakit. Ini beda ya, cara kerjanya beda. Kandungan garam atau NaCl kalau diuapkan melalui media kain ini, itu cara kerja untuk memulihkan saraf beda dengan dicairkan. Kalau dicairkan khasiatnya beda lagi. Kalau misalnya dengan ada gatal-gatal atau iritasi atau infeksi, bahkan infeksi, itu baru garamnya dicampur dengan air hangat, terus yang gatal tadi atau yang sakit dikasih airnya itu atau dicelupkan ke air campuran garam tadi. Tapi kalau ini fokusnya adalah saraf, maka harus diuapkan atau dipanaskan, tidak boleh dilarutkan dalam air. Itu saudara-saudara, jika ada pertanyaan atau apapun yang perlu disaringkan, monggo jangan ketik di komentar. Insya Allah segala pertanyaan akan saya jawab semampu saya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab, tapi insya Allah pasti akan saya jawab. Terima kasih buat semua yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa bagikan trik ini ke saudara-saudara yang lain. Saya doakan semoga saudara-saudara bisa sehat walafiat dan disembuhkan dari saraf kejepit. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat.